Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah panggung di Pangkep terbakar, puluhan karung gabah, motor, dan 1 unit traktor ludes. Tak kuat menahan dingin, seorang pendaki gunung Bawah Karaeng di Goa tewas saat akan menggelar peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di puncak gunung. Bendera merah putih berkibar di kedalaman 10 meter di bawah laut perairan Sulawesi. Sebuah rumah panggung di Desa Batara, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Api menghanguskan puluhan karung gabah dan 1 unit traktor. Rumah panggung milik seorang warga di Desa Batara, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Minggu malam lalu terbakar. Kobaran api yang dengan cepat membesar lantaran bangunan terbuat dari kayu. 3 unit armada damkar Pangkep yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak memerembet ke rumah warga lainnya. Selain menghanguskan rumah, api juga membakar puluhan karung gabah, 1 unit sepeda motor, sebuah traktor, serta uang tunai dan perhiasan emas yang disimpan di dalam rumah. Di mana korban senama perempuan Dare bersama keponakannya ini sementara di kamar dan melihat ada kobaran api sehingga berteriak dan keluar berteriak memanggil keluarganya yang tinggal di sekitar lokasi. Setelah itu dihubungi pemadam kebakaran dan alhamdulillah 3 unit berhasil memadamkan rumah yang sempat terbakar tersebut. Api berasal dari sebelah kamar. Nanti dia keluar dan sudah lihat kobaran di sekitar kamar tersebut dari atas. Untuk dugaan sementara? Jadi untuk dugaan sementara korsleting listrik akibat aliran listrik yang mungkin sudah perlu peremajaan. Setelah beberapa jam, api berhasil dijinakan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu. Kuat dugaan api berasal dari arus pendek listrik. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kebakaran juga terjadi di Takalar. Di Takalar hari Minggu lalu, tepatnya pemilik rumah yang baru selesai mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia menahan pilu menyaksikan harta bendanya ludes terbakar. Kebakaran hebat terjadi di Dusun Ongkoa, Desa Laikang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Minggu siang. Besarnya api membuat warga di sekitarnya panik. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah baru saja mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Takalar. Api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian dengan menggunakan 4 mobil pemadam. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah kehilangan sejumlah perhiasan, 1 unit motor, serta uang tunai. Sementara 1 rumah semi permanen di Jalan Pasar Keke, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Minggu malam juga terbakar. Menurut pemilik rumah, api pertama kali diduga muncul dari dapur. Saat kejadian, ia bersama 4 anggota keluarganya sedang makan di ruang tamu. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh ruangan dan membakar isi rumah. Iya, sambil menggoreng ikan sambil masak makan kesian. Apinya pertama kali muncul dari mana? Dari belakang. Oh, dari dapur. Iya. Oh, kita makan di ruangan tamu. Iya. Makan. Langsung tiba-tiba besar api. Langsung besar tiba-tiba api. Tidak bisa di Ada 4 unit pemadaman, 1 unit rescue. Personilnya itu 14. Kalau untuk penyebab pastinya Belum diketahui, Pak. Berapa menit Pak melakukan pemadaman bisa di Paling dari sampai sekarang sekitar 20 menit. Petugas kepolisian dari Polsek Manggala, Kota Makassar masih melakukan penyelidikan terkait asal api yang membakar rumah. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.
Seekor sapi dengan bobot 70 kg lebih di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, terperosok ke dalam sumur. Lagi-lagi tim pemadam kebakaran turun tangan untuk mengeluarkan sapi dari kedalaman 5 meter. Tim Animal Damkar Kabupaten Maros Jumat pekan lalu berusaha menyelamatkan seekor sapi yang tercebur ke sumur sedalam 5 meter di dusun Dicekang, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe. Sempitnya lubang sumur dan sapi yang terus meronta saat akan diangkat dengan tali membuat proses evakuasi sulit dilakukan. Namun tim rescue tak habis akal. Untuk mengeluarkan hewan seberat 70 kg ini, petugas mengikat tanduk sapi dengan tali lalu mengisi sumur dengan air dari mobil pemadam. Setelah air penuh, sapi pun naik ke permukaan dan berhasil dievakuasi. Prinsipnya begitu, Pak. Jadi saat kami mengisi air ke dalam sumur tersebut, otomatis volume airnya itu akan membuat sapi tersebut terangkat naik atau mengambang. Berapa lama prosesnya? Artinya dengan proses itu juga tidak melukai sapi. Iya, betul. Sapi juga tidak terluka karena otomatis dari air tersebut yang mengangkat naik. Dari proses evakuasi ini memerlukan waktu 30 menit dan tidak membuat sapi menjadi cedera berat. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pendaki Gunung Bawakaraeng di Goa tewas saat akan menggelar peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di puncak gunung. Diduga pendaki meninggal dunia akibat hipotermia saat berada di puncak. Di tengah cuaca ekstrim, tim SAR melakukan evakuasi jenazah Irfan, seorang pendaki asal Kabupaten Bone yang meninggal akibat hipotermia saat mengikuti kegiatan Siaga Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Korban bersama 16 rekannya memulai perjalanan dari jalur Bulu Baria sejak 2 Agustus dan tiba di puncak Gunung Bawakaraeng pada Sabtu 16 Agustus. Namun pada Minggu pagi, kondisi korban menurun drastis hingga dinyatakan meninggal saat proses evakuasi menuju kaki gunung. Jenazah lalu dievakuasi ke posko Bulu Baria sekitar pukul 7 malam. Dari posko, korban kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Puskesmas Tinggi Moncong untuk pemeriksaan medis. Tercatat sebanyak 4.172 pendaki terdaftar. Dan sedikitnya 32 orang mengalami hipotermia akibat suhu dingin ekstrim di kawasan puncak. Ini adalah hari ketiga yang dimana kita melaksanakan siaga Gunung Bawakaraeng, Siaga Merah Putih di Gunung Bawakaraeng, dan pada saat ini korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan, saat ini korban sudah dievakuasi pada pukul 19.20 tadi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diadakan otopsi. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh pendaki agar lebih mempersiapkan diri sebelum melakukan pendakian. Dan pastikan perlengkapan dan perbekalan mencukupi saat berada di atas gunung. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.